Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga," kata mereka. "Bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, selamat siang semuanya. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberi kesehatan, semangat, dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, Saudara sekalian terkasih, pada saat ini saya bisa pribadi karena masih isolasi mandiri, tetapi saya sudah baik, moga-moga nanti segera pulih normal kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, hari ini hari Minggu ke-19. Bacaan-bacaan masih mengajak kita merenungkan mengenai roti hidup. Menyambung bacaan yang kemarin juga mengenai roti hidup. Tentu dalam konteks yang berbeda. Minggu kemarin konteksnya adalah orang hidup itu membutuhkan makan. Kalau tidak makan, ia pasti mati. Tetapi dalam hidup ternyata ada makanan yang baik, ada makanan yang tidak baik. Ada makanan yang hanya untuk dunia ini, hidup yang fana, tapi ada makanan yang sejati, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah konteks minggu yang kemarin, bahwa orang mesti butuh makan. Dan utamanya kita perlu makanan untuk hidup abadi. Hari ini sedikit berbeda. Konteksnya adalah ada perjalanan. Dalam bacaan yang pertama kita mendengarkan mengenai Nabi Elia yang sudah kelelahan, capek, dan mau mati. Tapi kemudian Allah menyediakan roti dan minuman. Dan dengan itu ia kemudian kuat berjalan 40 hari. Kemudian dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana disinggung mengenai mana. Dibandingkan dengan Yesus yang turun dari sorga. Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Nenek moyangmu telah makan mana, tetapi mereka telah mati. Tapi barang siapa makan roti ini, roti hidup, percaya kepada Yesus, ia akan hidup selama-lamanya.
Jadi konteksnya adalah jelas, yaitu perjalanan. Hidup ini adalah perjalanan yang sangat panjang, sepanjang hidup kita. Dalam rangka perjalanan itulah kita membutuhkan bekal makanan. Sebagaimana tadi Elia dan juga bangsa Israel yang 40 tahun dalam perjalanan padang gurun, mereka dibekali Tuhan dengan makan mana di padang gurun itu. 1, 2, 3 hal sehubungan dengan itu yang bisa kita renungkan. Yang pertama, Bapak Ibu, Saudara sekalian terkasih, dalam hidup ini kita mempunyai target-target. Yang paling penting adalah dalam hidup pasti punya tujuan. Dan tujuan hidup kita sebagai orang beriman bukanlah di dunia ini, tetapi tujuan hidup abadi. Itu yang mesti dipegang, dicatat baik-baik. Kita boleh-boleh saja mempunyai tujuan-tujuan, target-target di dunia ini. Tetapi kalau target itu di dunia ini tidak tercapai, mau sarjana kok tidak bisa, mau usaha ini kok gagal, dan macam-macam. Bila kegagalan tidak sampai target, jangan pernah putus asa. Karena target kita bukan target dunia ini. Tidak apa-apa, teruslah berjuang, teruslah bekerja, berusaha. Tetapi kalau suatu ketika kita berhasil, sukses, mencapai target-target dunia ini, jangan lupa bahwa target yang paling utama kita bukan target kesuksesan, bukan kekayaan ini dan itu, bukan di dunia ini. Tetapi target utama kita adalah hidup abadi bersama Tuhan. Maka jangan kemudian enak-enak, wah saya udah nyaman, udah begini, tidak perlu usaha macam-macam. Jangan lupa bahwa kita masih terus berjuang untuk sampai hidup selama-lamanya. Itu yang pertama, mengenai target cita-cita kehidupan kita yang mesti kita arahkan senantiasa pada hidup abadi. Itulah tujuan perjalanan hidup kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, dalam perjalanan ini, dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus itu mengajak kita semua supaya kita membangun kebersamaan, saling mengampuni, menghilangkan segala kegeraman di antara kita. Kita tahu hidup ini sungguh tidak mudah. Akan menjadi lebih sulit bila kita saling berantem, saling bertikai, bermusuhan, dendam, dan saling menjegal macam-macam. Pasti semua tidak akan sampai pada tujuan. Maka yang kedua ini kita semua diajak untuk senantiasa rukun, bersatu, ramah tamah, saling mengasihi, saling mengampuni, agar perjalanan hidup ini menjadi semakin ringan. Bila beban hidup ini kita tanggung bersama, akan jauh lebih ringan. Yang terakhir, Bapak Ibu, secara pribadi kita masing-masing juga pasti menghayati hidup ini. Maka secara pribadi kita semua diajak untuk senantiasa menjalankan segala sesuatu dengan tulus hati. Mau segera melepaskan segala sesuatu yang terjadi dan terus mengarahkan hidup kita kepada yang akan terjadi, pada yang akan datang. Ada hikmat bagus, kebijaksanaan bagus. Hidup yang terbaik itu adalah hidup pada saat ini. Jangan terbebani banyak-banyak dengan masa lampau, jangan dihantui dengan masa yang akan datang. Masa yang paling baik adalah saat ini, hari ini. Hari inilah yang paling menentukan. Kalau saya bisa membuat saat ini dengan sebaik-baiknya, kalau ini nanti sudah lewat, maka kita tidak akan kecewa. Dan masa depan, sorga, itu tidak jauh di depan Bapak Ibu, tapi ada di depan pintu kita. Maka kalau kita membuat segala sesuatu pada saat ini dengan sebaik-baiknya, semuanya juga akan datang dengan baik dan tidak akan mengecewakan kita.
Maka moga-moga kita senantiasa menghayati perjalanan hidup ini dengan selalu berfokus pada saat ini. Tidak terbebani pada masa lalu yang menyusahkan, menyedihkan, mengingat-ingat masa lampau, dan seterusnya. Itu penting, tetapi ya sudah. Yang penting adalah hari ini mesti menjadi hidup baru, mesti menjadi lebih baik. Masa depan akan terbangun dengan sendirinya pada saat ini, bila saat ini kita hidup dengan sebaik-baiknya. Kita mohon kepada Tuhan, semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, bekal dalam perjalanan hidup ini. Bila kita putus asa, capek, kelelahan, datanglah selalu kepada Tuhan. Ia akan memberi bekal perjalanan hidup yang sejati kepada kita. Amin.